Oke guys, real 3, 2, 1. Welcome back to my vlog. Sorry guys, aku coba-coba aja tadi tuh. Welcome back to my vlog. Woy, kan biasanya orang-orang gitu tuh cerita. Halo, kembali lagi dalam channel saya di sini. Woy. Sama sih sebenarnya aku juga seperti itu juga. Kali ini tuh aku senang banget ya mau cerita buat kalian. Kenapa aku senang banget? Karena ada salah satu mendominasi jenis mobil yang bakal aku jelasin buat kalian gitu loh. Dan mobil ini termasuk kategori sangat aku idolakan. Kenapa aku sangat idolakan ya? Karena ini salah satu favorit aku banget mobil jenis ini. Tereng! Jenis mobil ini adalah aku kasih clue ya. Maksudnya gini. Di judul itu aku ada kasih bilang ya, udah gaya, tinggal di Eropa, jual mahal lagi. Ya kan? Aku udah kasih judul itu kan. Tahu nggak kalian kenapa aku kasih judul itu? Bener banget gitu loh. Dia tuh udah gayanya tuh kalau kalian ngelihat modelnya tuh keren, udah chrome lagi ya, warna chrome. Wah, habis tuh modelnya real car. Gaya banget kan? Gak mungkin orang-orang nonton ngelihat jenis mobil atau custom itu bukan gaya. Serius beneran itu gaya bilang. Nah, kenapa aku bilang tinggal di Eropa? Kalian pernah nggak punya teman gitu kalau tinggal di Eropa? Ngeri tinggal di Eropa ya. Nah, sama seperti mobil ini juga gitu loh. Dia tuh ada hadir di Asia, contohnya ke Indonesia, tepatnya di Bandung. Tepatnya di Bandung. Dan dia tuh berasal dari Eropa. Nggak ada orang di Indonesia tuh jual, jarang. Kita banyak sering tuh datangin jenis mobil ini tuh dari Eropa. Fix. Malaysia pun udah diobrak-abrik tuh sama namanya Bobby Conner. Nggak pernah ketemu. Tapi kalau yang RLC Fantasi itu banyak banget kalian ketemuin di Malaysia. Serius banyak banget. Tapi kalau auto custom jarang dan hampir nggak ada orang jualnya. Serius, bener-bener serius. Habis itu dia jual mahal. Kalian kan tahu kan kalau misalnya bukan hanya cewek aja tuh yang bisa gaya jual mahal gitu. Dan ini kategorinya auto custom ini kita bilang cewek atau cowok jenisnya ya, maksudnya nggak mungkin kan semua bisa bilang gitu karena ini mobil kayak real car gitu lah kita lihat. Cuman bagiku ngelihat ini menarik banget karena mobil auto custom tuh dibagi ada 3, warna oranye, warna pink, sama warna biru. Nah nanti itu aku jelasin di akhir. Sabar ya, aku bercerita dulu karena aku suka banget dengan auto custom nih gitu lah. Karena ini salah satu momentum yang spesial banget aku cerita tentang mobil auto custom. Jual mahal. Nanti aku ceritain di akhir. Ya, dia kenapa jual mahal gitu. Ibarat kayak cewek wanita itu cantik, mempesona, body mantap, tapi ya nggak mudah didekatin gitu. Keren kan? Oke guys, kita kembali. Tapi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga. T77 Bandung. Aku bukannya menganjurkan harus subscribe. Sebenarnya nggak selalu gitu. Karena aku tuh bakal update dan aku bakal kasih kalian sesuatu yang berbeda gitu loh. Pertama aku udah ngebahas mobil ya, mobil balap udah. Habis itu aku akan ngebahas yang namanya dengan podcast orang-orang penting, orang di mana orang-orang kayak orang-orang dulu yang bermain di dunia Hot Wheels, habis itu orang-orang baru dan orang-orang yang sifatnya berperan penting di dunia Hot Wheels. Mau dia dobrak, mau dia kolektor, mau dia ahli race, semua aku hadirin buat kalian. Dan salah satu yang utama lagi adalah aku bakal ngadirin buat kalian itu cara nyeting mobil. Jadi effort aku buat kalian tuh udah luar biasa banget gitu loh guys. Masa kalian tega banget sih enggak? Ya subscribe lah. Jadi ini salah satu video spesial yang aku rasa dari semua video aku yang bakal aku cerita. Masa sih kalian gak subscribe gitu loh. Jadi biar ini berkembang gitu loh. Ya. Kayak orang maksa gitu loh. Oke guys. Kok gue senang banget ya cerita ini ya. Oke guys, gini. Kita kembali ke topik ya. Auto custom. Kalian bisa lihat gambar di sini. Auto custom. Mobil ini adalah mobil real car dan mobil ini adalah mobil jenis keluaran di Eropa dan mobil ini adalah jenis RLC. Kenapa aku bilang ini jenis RLC?
karena memang dia udah keluaran dari jenis RLC. Kelebihan dari mobil ini adalah kalian bisa lihat jenis RLC lain ya. Mobilnya beda yang di kart, dan gambar di kart itu adalah auto custom. Hampir rata-rata aku lihat semua gambarnya auto custom, tapi jenis mobil yang di dalam kartnya itu beda. Nah, jadi secara langsung ini mobil memang spesial banget. Kenapa dia spesial banget? Dijadikan sebagai background cover dari kart loh. Tidak semua mobil yang bisa dijadikan kart. Nah, jadi memang dia tuh memang spesial banget. Jadi kita ngelihat ini tuh bukan mobil sembarangan gitu loh. Kalau mengulas lagi tentang jenis auto custom RLC ini dari mana gitu loh. Aku akan cerita flashback ya. Flashback karena apa? Di top 50 itu kalian bisa ngelihat itu tahun 2019. Aku banyak kaget ya ngelihat punya salah satu racer juga. Dia banyak banget jenis mobil yang keren banget gitu, dan aku tuh terpancing untuk menciptakan jenis mobil baru, rencananya gitu sih sebenarnya. Tapi setelah aku perhatikan di kelas tertentu itu, dan aku lebih dominan di kelas top 50 ya. Nah, aku flashback, aku cari informasi itu. Cari informasi dari satu racer ke racer yang lain, dan ada salah satu racer yang menceritakan tentang mobil menarik gitu loh di tahun 2015-2016 yang sempat notabene membuat booming lah intinya, tanda kutip pasti banget. Dan mobil jenis itu bisa, dia tuh orang pertama dia bercerita tuh orang biasa, tapi kalian udah kalian nonton deh ini nih di pojok, nanti aku kasih linknya ya. Aku bercerita tentang mobil gitu. Nah, mobil auto custom. Nah, dari cerita dari orang itu aku dengerin bahwa dia bisa ngalahin beberapa ahli setting di mobil di Indonesia, dan bisa mengalahkan, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi dia. Dan itu adalah jenis mobil auto custom. Nah, mulai dari saat itu yang waktu itu aku pertama kali ngeliat auto custom itu ya punya Om Yuda. Dia warnanya oranye itu coklat itu intinya. Nah, aku udah ngeliat mobil Om Yuda. Akhirnya setelah aku ngeliat mobil jenis oranye punya Om Yuda tuh aku tertarik banget. Mulailah aku mencari jenis mobil auto custom itu. Dan salah satu pemilik di saat itu aku mencari jenis mobil auto custom itu adalah punyanya si Om Ferry Eka. Ferry Eka itu nanti kalian lihat lah di deskripsi di atas kalau kalian mau dengar versi podcastnya ya, ada di pojok atas. Nah, itu Om Ferry Eka, dia banyak jenis mobil-mobil jadul yang lama banget, dan dia banyak ngoleksiin kadang mobil-mobil balap. Aku rasa stoknya masih berlimpah lah sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya sama Om Pereka pastilah, karena dia dari tahun 91 udah bergelut lah intinya di dunia Hot Wheels. Jadi lika-liku Hot Wheels tuh dia udah tau banget si Om Pereka. Makanya aku ada bikin podcast juga sama dia. Kalian bisa langsung patengin ke podcastnya dia ya. Nah, kita lanjut lagi. Akhirnya aku beli ya dengan Om Pereka dengan harga 700.000 ceritanya. 700.000 aku beli sama Om Pereka, dan aku akhirnya mulailah mengulik mobil itu, tapi mobil itu belum maksimal ceritanya. Setelah itu aku mulai menyukai mobil auto custom, dan mulailah aku mencari di Bukalapak atau Tokopedia intinya. Dan salah satu Bukalapak atau Tokopedia, sebelum mobil itu booming, aku tahu bahwa mobil ini bakal booming ya. Sebelum mobil itu booming, aku akhirnya searching dan aku dapat salah satu penjual reseller di Surabaya, masih baru, dan ya gitu. Auto custom itu aku beli. Skip. Oke, kembali lagi. Jadi kalau aku kasih tahu buat kalian ya, ini salah satu auto custom punya aku yang masih kondisi baru banget. Jadi kalian kalau ketemu auto custom yang warna biru itu udah pasti boxnya kayak gini ya. Jelas banget boxnya pasti kayak gini. Kalau yang warna oranye nggak seperti ini dia. Jadi aku buka ya, contoh kasih lihat buat kalian sih. Soalnya kalau nggak dikasih liatin, kayaknya nggak puas deh kalian. Ini aku punya auto custom yang masih baru, kondisi baru. Dan sebenarnya aku punya dua. Satunya udah aku jual. Ini auto customnya. Keren kan? Pengen aku dobrak lagi rasanya. Auto customnya. Jadi aku punya dua ceritanya. Satunya udah aku jual, dan oke lah aku cerita. Satunya aku jual sama Om Yopi. Om Yopi orang Bekasi yang beli auto custom satunya.
Kondisi masih baru, bukan lus ya. Kondisi masih baru aku jual sama Om Yopi dengan harga relatif ya bisa kalian tanya sama Om Yopi lah. Harga jenis auto custom ini aku jual sama Om Yopi. Sebenarnya aku hampir nggak mau jual gitu kan, kebetulan apa ya, dananya itu aku lagi butuh dana sih sebenarnya, BU banget, jadi mau nggak mau aku jual sama Om Yopi. Tapi aku punya satu lagi dan ini nggak mungkinan ya, nggak tahu lah bisa nggak aku jual sih, pengen aku lulus aja sih sebenarnya. Oke guys, lanjut lagi. Harga di pasaran udah pasti fix ya 700 ke atas, dan untuk saat ini kemungkinan besar di atas 1 juta. Kenapa aku bilang tadi dia jual mahal tipe yang ini? Ya itulah guys, model ini bukan mobil sembarangan gitu loh. Habis itu dan ceritanya ya, aku kembali lagi ya, flashback lagi ya, aku belum selesai cerita. Dan akhirnya salah satu yang dulu pernah aku dengar cerita yang mendominasi itu adalah Om Budi. Nah, di mana Om Budi tadi yang aku tunjukin linknya itulah pemulai semuanya, awal mula mobil auto custom. Dulu banyak mobil auto custom warna pink atau apa itu masih kalah lah sama yang warna biru. Dan akhirnya aku mulai debut dengan auto custom warna biru. Mulai booming di tahun 2019 dan 2020. Nama aku tuh udah tahu auto custom lah intinya. Om Gary gitu. Sebenarnya itu aku cuma bisa bilang aku bukan penemunya, tapi aku adalah orang kedua yang setelah booming tahun 2015 dan aku bangkitkan lagi tahun 2019 dan 2020. Jadi akhirnya mobil ini booming banget. Karena apa? Mendominasi di top 50, 55, dan yang salah satu yang paling mengerikan adalah di top fastest. Kenapa aku bilang di top fastest? Fastest itu adalah mobil berat yang berat banget. Dia bisa bersaing dengan beratnya cuma 48 loh. Serius, 49 atau 48 gram. Bayangkan. Luar biasa banget kan? Karena kalian bisa bayangkan di Passes itu tanpa berat, Notlist, kalian nanti aku jelasin ya mobil Notlist ya. Notlist di situ, Peterbilt itu juga, Funny Car di situ juga. Kalian bayangin Funny Car beratnya seberapa, dan auto custom ini bisa ngalahin itu semua. Dia di antara Funny Car kapan hari di Malang itu. Salah satunya Randy, saksinya yang dia turunin di Malang karena aku nitip sama dia mobilnya, dan anak-anak di Malang udah pasti tahu semua. Auto customku naik podium 2. Jadi luar biasa banget. Aku auto custom gitu udah pernah naik di Liga Jabar juga, udah pernah naik. Banyak lah pokoknya auto custom itu intinya naik. Dan kemarin sempat kalau misalnya aja di bulan Mei kemarin kita mau main ke Solo ya dan ngetes, tapi karena pandemik akhirnya ya skip lah intinya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang dia lebih mendominasi di top 55 atau 50. Iya banget. Apalagi 50 fix. Kecuali kalian punya ketemu auto custom dan orangnya bisa benar-benar nyeting ya. Karena kebetulan aku tuh punya 2 mobil auto custom, yang satunya itu udah fix bagus banget dan real, dia bagus banget larinya di track, dan satunya masih tahap penjajakan di track. Kalau dia udah ketemu enaknya, wah 2 nih gila nih. Tapi kalau kalian ketemu ada auto custom, kalian pas banget ketemu bahannya bagus, plus kalian bisa nyetingnya, udah jamin udah kencang tuh. Tapi kalian harus hati-hati, yang namanya RLC settingnya jangan asal dangun. Karena aku cuma ngasih informasi buat kalian harus pelan-pelan dangunnya, dan lebih banyak dia jadi di track. Karena apa aku bilang seperti itu? Kalau kalian asal dangun dia oblak, sayang banget, udah mobil mahal, rusak lagi bannya. Nah jangan sampai seperti itu. Karena selama ini aku tuh cuman nyeting sedikit, habis itu jadinya di track. Dan itu dia bisa podium itu setelah 4 kali main baru dia ngerasain podium. Sebelum itu gak pernah ngerasain podium. Karena jadi di track itu bener-bener real. Itu kalian gak bisa dipaksain gitu loh. Dan dia bener-bener jadi itu di track. Itu sih alasan auto custom nih. Oke, kita lanjut lagi. Pernah podium, udah pasti pernah podium. Aku kan bikin catatan nih ya, biar bisa kalian tahu jelasannya. Nah, hanya beberapa yang milih mobil. Benar. Auto custom ini nggak semuanya orang bisa punya. Hanya untuk sementara saat ini tuh yang punya auto custom biru itu aku, Om Yopi. Habis itu ada anak Malang, si Opa. Itu Opa juga punya auto custom. Nah, selain daripada orang itu aku nggak tahu ya. Om Yuda punya, tapi yang warna orange. Om
Tio juga punya tapi yang warna orange. Nah yang biru belum pernah ada masih. Yang biru itu cuma aku sama Opa dan Om Arga. Tapi Om Arga belum turun sih mobil auto customnya warna biru. Itu sih. Habis itu kekurangan auto custom itu 30% sama kayak mobil si pit crew. Kenapa aku bilang 30 atau 20% sama kayak mobil pit crew? Dia di kickers. Jadi kalau turun, set di kickersnya itu mudah sliding kalau nggak pas ya. Yang paling bahaya itu slidingnya tuh kalau pakai track loop, sama seperti aku bilang cerita dengan pit crew. Wah itu bahaya banget tuh, serius bahaya banget. Makanya kadang kalau di kickers kita kalau pakai di loop itu udah. Cuman yang lain pasti senang. Kenapa aku bilang pasti senang? Kalau auto custom sled sudah senyum pasti udah. Nah jadi kalau nggak sled, hati-hati bro. Ini salah satu mobil andalan yang paling ditakutin juga sebenarnya di top 55 atau 50 gitu. Dari bentuk body udah pasti ya aerodinamis banget. Kalian udah ngelihat secara langsung mobilnya real car lagi, dan tidak ada semua orang punya. Kalaupun mau punya harus ngeluarin budget yang sempurna banget karena harganya lumayan fantastis lah, di luar daripada jenis mobil lainnya. Dan kategori untuk mobil race itu kategori bukan mobil murah, intinya aku bisa bilang itu mobil mahal tapi worth it lah. Kalau kalian punya mobil itu worth it. Mobil mahal, aku punya patokan gini ya ceritanya. Aku dulu pernah berpikiran aku lebih baik mau punya mobil murah saja tapi aku bisa main. Tapi kenyataannya untuk saat ini bertolak belakang dengan zamanku dulu. Lebih baik aku punya mobil mahal tapi bisa kencang, dan tidak semua orang punya. Serius, aku mending punya 3 buah dengan harga mahal tapi aku bisa podium dibandingkan aku punya 10 buah atau 20 buah yang harga mobil murah tapi nggak bisa pernah podium. Jadi salah satu rumus yang aku bisa kasih kalian, belilah mobil mahal walaupun dia cuma 1 atau 2 tapi punya potensi untuk kalian menang. Itu tips yang paling terbaik yang aku bisa kasih buat kalian ya. Mungkin itu aja cerita tentang auto custom. Harganya, ranknya sekitar 700 sampai 1 juta lebih ya. Itu udah fix. Habis itu dia berada di Eropa, dan kalian mau mendapatkan mobil jenis ini harus bersaing dengan orang-orang kolektor karena ini jenis mobil klasik dan mobil real car. Jadi kalian persaingannya sulit banget untuk mendapatkan mobil ini. Jadi kalau kalian mau dapat, berjuanglah kalian. Apa lagi ya yang bisa aku jelaskan tentang mobil auto custom? Mungkin cuma itu aja informasinya buat kalian auto custom. Oh iya, dan auto custom ini pastinya kalian harus chamberin juga, sama seperti pit crew. RLC udah pasti seperti itu agar bisa mobil ini ngacir di track. Dan mobil ini tepatnya untuk di track oren. Dia lebih mendominasi lebih di track oren. Tapi untuk di track alu, jangan salah, mobil ini pernah podium juga. Tapi bagi aku tidak akan pernah mau turunkan di track alu karena mobil ini khusus di track oren. Kalau enggak rontok giginya guys. Dia nggak sanggup turun di jalan berbatu lah ibaratnya di tracknya alu, karena alu lebih ngeri lah untuk menghabiskan profil ban. Oke guys, itu aja, mungkin cukup lama kalian dengar ceritaku yang aneh dan kacau ini. Jadi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga. Kalian bisa share juga, kalian bisa komen di bawah, dan kalian bisa tanya apa jenis mobil yang bakal aku tayangin lagi. Tapi ingat, aku bukan menghimbau kalian untuk selalu berkata subscribe, tapi aku pengen memberikan informasi-informasi penting buat kalian supaya kalian gak ketinggalan, intinya bahwa informasi yang aku berikan ini memang lumayan menambah pengetahuan tentang di dunia race pastinya. Mungkin ada di suatu hari nanti aku akan memasukkan juga mobil-mobil gantungan, mobil-mobil kolektoran, mobilku punya juga ntar, dan aku bikin videonya. Oke guys, thanks banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin ini berkenan buat kalian juga dalam cerita tentang mobil auto custom. Mobil auto custom itu terdiri 3, biru, pink, dan oranye. Yang lebih dominan paling utama dan sering podium adalah biru, yang kedua adalah warna orange, yang ketiga adalah warna pink. Dan warna pink nggak mungkin kalian sanggup karena kalian bisa ngelihat harganya wow gila banget di Bukalapak. Oke, terus dari tadi jadi ini benar-benar penutup. Thanks banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa
lagi di konten-konten berikutnya. See you next time. Terima kasih teman-teman kalian sudah mendukung Teto YouTube. Bye.